rekan-rekan GKI Wahid Hasyim dan juga orang-orang yang mungkin dari luar GKI Hasyim lagi nonton video ini ya. Jadi kita di sini memulai satu hal baru yang kita coba, yaitu podcast. Di mana podcast ini judulnya Boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Jadi kita akan bahas bahasan yang mungkin terlihat tepi jurang tapi nggak jurang-jurang banget nih. Enggak dong. Ya. Tapi yang penting adalah boleh nggak sih? Jadi boleh nggak sih itu bahas apa aja? Jadi intinya boleh nggak sih itu gini gitu ya. Karena aku sebagai seorang pendeta gitu ya, biasanya kalau ada jemaat nanya itu nanyanya boleh nggak sih? Boleh nggak sih Pak kalau gini? Boleh nggak sih Pak kalau gitu gitu ya. Nah, menurutku gitu ya, yang lebih penting tuh bukan soal boleh atau enggak gitu ya. Jadi kalau akhirnya saya atau teman-teman penatua terus kita jawab gitu, boleh nggak sih? Ini boleh atau enggak? Kenapa? Karena dari dulunya begitu atau ya karena takdir Allah kita begitu gitu. Ya rasanya sih kurang bertanggung jawab gitu ya. Tuh. Nah jadi boleh kita judulnya saat ini boleh nggak sih? Tapi yang jelas yang kita bahas sebenarnya esensinya apa sih di balik itu, sehingga harapannya nanti ada yang pada akhirnya memutuskan boleh nggak sih gitu. Ya betul. Jadi kita bukan cuma bahas kayak sekedar membahas. Oh ya kalau kita mentok, oke lah kita selesai sampai di sini enggak. Tapi kita lihat secara esensinya gimana. Kenapa ini ada dari pendekatan secara historis maupun pendekatan lainnya, jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata ada ini loh. Oh kayak contohnya mungkin kenapa sih kalau kita lagi prosesi itu harus berdiri. Nah kayak gitu tuh, simpel tuh. Iya. Biar nggak pegel maksudnya gitu. Nggak bercanda gitu ya, jadi klaim nanti saya juga akan khusus repot. Nggak. Jadi emang ada alasannya. Kita bisa bahas. Jadi kayak gitu. Dan Bapak Ibu dan rekan-rekan boleh juga nanti misal ada tolong dong bahas ini Pak Kris, bahas ini Adril, boleh, kita menerima segala usulan. Iya. Jadi silakan komentar di kolom komentar apabila mau, atau buat yang tahu nomor HP kita gitu ya, japri monggo gitu ya, walaupun tentu nanti yang masuk kita coba pilih-pilih lagi ya. Betul. Jadi sekaligus ini juga semacam apa ya, supporting event ya. Jadi kita supporting event ini untuk mendukung kegiatan-kegiatan peribadahan jiwa juga. Termasuk salah satunya ada kegiatan ngopi. Jadi ngopi itu juga bisa kita support dari sini. Bahasannya mirip ngopi. Ngopi ya. Ini ngopi juga ini. Nyambil. Jadi ada ngopi juga di Pemuda, kita ngiklan juga ya. Itu juga semacam pembahasan yang jarang dibahas di ibadah, karena kan di ibadah kita mendengarkan berita khotbah, kita nggak bahas apa-apa. Tapi kalau di ngopi, Bapak Ibu juga bisa bahasanya. Memang program Pemuda tapi dibuka untuk umum. Sekarang kita balik lagi ke sini. Jadi boleh nggak sih kali ini kita akan bahas soal liturgi. Ya, ini jadi pembuka kita ya, karena liturgi itu kan jadi sesuatu yang namanya umat umumnya jumpai gitu ya. Jadi bahkan ada pandangan gitu ya. Ada yang berkata core bisnis gereja itu ibadahnya gitu ya. Ya di satu sisi kalau dilihat karena pas hari Minggu kebaktian itu kan waktunya jemaat kumpul, iya bisa diterima lah ya, walaupun aku pribadi nggak setuju. Nah tapi kan liturgi luas itu. Boleh nggak sih pertama kita ini liturginya secara khusus mau bahas apa sih? Jadi kita akan bahas dulu nih, kita kalau bilang khusus juga enggak, tapi mau bilang secara general juga enggak general banget, tapi kita bahas dasarnya dulu. Mengenai pilar-pilar apa sih yang ada di liturgi? Apakah persembahan termasuk? Tadi kalau bicara core bisnis, mungkin ada yang bukan persembahan ya, core bisnisnya. Kita nggak ada bisnis dengan siapa pun di sini. Dari rencana kita aja. Jadi kita akan bahas apa aja sih yang ada di liturgi, mulai dari kenapa nih kok ada liturgi gitu di GKI ini, khususnya untuk GKI kita bahas tentang sekitar GKI ini ya. Jadi ada kenapa ada liturgi, terus kenapa kok
kita perlu liturgi dalam beribadah gitu. Kenapa kok kita nggak sewa MC aja kayak MC kondangan gitu kan? Ya. Kan Mahal. bebas. Oh. Mahal, bentar bendahara marah. Kalau kita kan bedah secara teologis, bagaimana liturgi itu secara sudut pandang teologis itu seperti apa? Nah, jadi ada banyak hal itu tadi, cuman yang jadi pembahasan adalah tadi apa? Lima kita itu. Ya, jadi mungkin topik pertama kita mulai dengan boleh gak sih kita itu mengkreasikan liturgi kita? Oh, ya, tapi sebelum kreasi biasanya kreasi itu bertabrakan dengan nilai-nilai yang ada. Nah, itu dia gitu ya. Apalagi kan buat Bapak Ibu saudara sekalian yang udah biasa gitu denger bahkan keluhan gitu denger liturgi GKI itu kok kaku banget gitu ya. Ada lagi yang bilang kok tepuk tangan sih? Wah, ntar jadi kehebohan lagi. Iya, kok ada GKI yang pengakuan dosanya di depan, wah itu ada, tapi ya udah. Nah, jadi tentu bahasan ya gitu ya. Kalau saya langsung bilang boleh, tapi ada alasan di balik itu tentang kenapa sih liturgi itu kemudian bisa atau nggak dikreasikan sampai sejauh mana gitu. Karena tentu kita GKI juga punya prinsip kan, ada koridornya. Jadi kita nggak serampangan menjalankannya. Jadi semua ada guidance-nya. Betul. Nah, mungkin hanya dari Adriel dulu deh. Kalau menurut Adriel gitu ya, sejauh mana apa yang kita bisa kreasi gitu ya, atau prinsip-prinsip apa? Boleh cerita kalau menurutku gimana? Kalau menurut keyakinan saya, nah ini nggak bisa diperkarakan lagi. Kan keyakinan saya yang saya. Tinggal nanti digembalakan atau enggak? Ini adalah penggembalanya di sini. Ya jadi sejauh mana liturgi itu bisa dikreasikan? Yang sepanjang saya tahu nih berdasarkan sharing dengan beberapa orang, termasuk dengan Kokris, dengan Pak Im, terus dengan Ko Widi ini. Jadi kita sebut nama aja karena kan orang-orang sini aja ya. Kalau nggak tahu nanti tanya aja di kolom komentar Ko Widi ini siapa sih sebenarnya. Gitu. Jadi ada hal-hal yang memang bisa dikreasikan, tapi ada hal-hal yang memang sebagai pakem kita. Yang saya tahu sih ada ordo-ordo dalam ibadah. Kayak mulai dari berhimpun. Nah, berhimpun ya paling dari awal tuh prosesi tadi kita sempat bahas dikit. Kenapa harus berdiri? Nah, prosesi itu berdiri. Terus habis itu ada kata pembuka, pengakuan dosa, berita anugerah, terus ordo berikutnya adalah firman. Terus habis itu persembahan dan kita diutus melalui pengutusan. Nah, itu tuh yang sepanjang saya share dengan beberapa orang itu yang bisa. Itu yang tidak bisa diganggu gugat. Tapi gimana cara kita mendeliver ordo-ordo tersebut dalam suatu ibadah yang utuh, itu boleh dikreasikan. Ini yang saya tahu. Nah, kemarin juga saya sempat lihat juga, jadi ada kasih video sama Kokris. Ini coba dilihat deh. Nah, itu ada satu materi dari pembinaan, waktu itu pembinaan oleh Pendeta Angga di GKI Simbil Jatim. Jadi dia bilang bahwa ya ibadah itu sebenarnya yang harus ada ya ordo-ordo dalam liturgi itu. Setelah itu bisa dikreasikan. Dan itu ibadah adalah bagaimana kita bersama itu memuji dan memuliakan nama Tuhan nih. Dan bukan berarti si jemaat ini yang bisa dikreasikan nih, ada suatu contohnya ya. Jemaat diajak untuk berdialog di situ melalui sambutan-sambutan dalam beribadah. Contohnya biasanya dipakai di panggilan beribadah. Dulu saya dikenalkan sama Kokris panggilan beribadah. Ini kita udah coba nih dari Mazmur. Jadi panggilan beribadahnya itu dari Mazmur. Jadi kita ada interaksi jemaat bukan sebagai penonton, nih dibahas juga di pelatihan pembinaan itu ya. Betul. Jadi jemaat nggak cuman waktu berdiri, berdiri, duduk lagi. Nah, tapi dia ikut dan kita bukan sebagai orator atau apa, tapi ya kita sama-sama juga memuliakan nama Tuhan. Itu yang saya tahu. Silakan Ko. Oke, mungkin mau nambah sedikit gitu. Jadi pertama, sambil makan kita nggak apa-apa. Sambil makan. Tadi aku udah minum buku sebenarnya.
Nah, jadi liturgi itu di GKI itu setidak-tidaknya gitu ya ada dua fungsi gitu ya. Pertama, fungsinya itu memperjumpakan umat dengan Tuhan. Jadi fungsi ini sangat inti gitu ya. Jadi kalau kemudian sebuah kebaktian yang dipersiapkan itu tidak memperjumpakan jemaat dengan Tuhan, gitu, ya kita perlu berefleksi mungkin gitu ya, apa yang mungkin keliru gitu. Tetapi di sisi lain GKI juga menggunakan liturginya ini sebagai sebuah pembelajaran kepada umat gitu ya. Apa sih hal yang ingin diajarkan lewat liturgi yang rutin ini? Kita mulai sama kita mulai dari hal yang sangat umum lah, soal ordo. Tadi Adriel udah sempat sebut soal ordo. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ordo ini bukan wahyu turun dari langit gitu ya ke pendeta siapa gitu ya pada tanggal sekian jam berapa malam, bukan gitu ya. Ini adalah hasil diskusi bersama gitu ya di Dewan Gereja Dunia. Itu di 1982. Jadi waktu itu gereja-gereja sedunia gitu ya, punya sebuah pergumulan. Kita ini kan katanya bagian dari tubuh Kristus yang satu, betul ya? Gitu ya. Bahkan ada bagian di Alkitab yang bahkan mengatakan Yesus mendoakan supaya mereka menjadi satu. Gitu. Nah terus kitanya pecah-pecah tapi gitu ya. Ya, terakhir aku baca ada jumlah denominasi gitu ya di seluruh dunia, jadi artinya gereja-gereja itu mungkin di PGI dulu aja deh, kok ada berapa gereja? Waduh, di PGI aku harus cek dulu ya, tapi seingatku seratusan lebih kan? Setidaknya yang tercatat di PGI itu ada 50-an sih ya. Biar saya nggak salah, saya cari. Iya, nah itu PGI gitu. Kalau di internasional saya terakhir ngecek sekitar mungkin 10 tahunan yang lalu. Lalu itu jumlahnya udah sekitar 150.000 gereja. Jadi bayangkan itu udah udah banyak sekali gitu. Oh sorry, saya baru buka ini di PGI. Di PGI sekarang ada 104 sinode. Jadi bayangkan ada 104 sinode, itu baru yang tercatat ya. Tercatat. Ya, belum ada gereja-gereja yang nggak tahu kita di mana. Jadi kemudian bagaimana sih kita mewujudkan pernyataan bahwa kita ini satu tubuh Kristus gitu. Betul. Nah, kemudian di Kota 5 namanya kemudian menyepakati bahwa setidak-tidaknya kita dari bentuk beribadahnya itu kita sepakati sebuah bentuk. Nah, bentuk yang keluar itu namanya liturgi 5. Gitu. Itu yang jadi dasar liturgi di GKI, di gereja-gereja reformasi yang isinya itu 4 ordo ini, yaitu jemaat berhimpun. Kemudian setelah jemaat berhimpun, pelayanan firman. Kemudian setelah pelayanan firman adalah respon jemaat. Sebelum kemudian pemutusan. Intinya 4. Nah, tadi jangan salah sangka dulu nih, liturgi 5 itu bukan jumlah ya? Bukan jumlah, itu nama kota. Ya, saya pernah ke sana sih sekali. Jadi kotanya di Peru namanya Kota 5. Jadi bukan berarti tadi bilangnya liturgi 5 tapi 4 ordo, bukan. Liturgi 5 itu adalah 5 dan tempatnya, bukan jumlahnya ya. Iya. Jumlahnya ada 4. Lanjut kok, sorry. Oke. Nah, jadi di dalamnya gitu kemudian mau dikreasikan tidak apa-apa, tetapi tetap perlu ada perlu ada pengajaran teologis yang jelas gitu. Ya, misalnya kalau bagi kita gitu, persembahan itu kan bagian respon setelah firman Tuhan gitu. Persembahan kenapa sebagai respon umat? Itu karena kalau sebelumnya gitu ya, seolah-olah kita mengajari umat itu biar kita tuh kalau mau datang kepada Tuhan harus bawa persembahan dulu baru Tuhan mau berfirman. Nah, kita mau menekankan bahwa inisiatif keselamatan, inisiatif segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Itu kenapa juga di bagian pertama, ordo pertama namanya jemaat
berhimpun. Ya. Berhimpun kenapa? Karena Tuhan sudah ada. Ya. Tuhan sudah hadir di gereja. Ayo sini. Iya, jadi Tuhan yang ngajak, bukan jemaat yang ayo kita lagi pengen manggil Tuhan nih, ayo kita kumpul berdoa Tuhan datang. Enggak gitu ya. Enggak gitu. Tapi Tuhan sudah hadir. Itu kenapa ada gereja-gereja yang kemudian menyimpulkan itu dengan sebelum kebaktian dimulai ada lilin yang nyala, gitu. Itu karena kehadiran Tuhan dan Alkitab yang terbuka, gitu. Itu simbol juga firman Tuhan sudah ada di situ kita yang datang. Dan ini ada kaitannya juga dengan soal tadi, Adrian sempat angkat soal cepat berdiri. Kita harus berdiri waktu prosesi pendeta masuk bawa depan penatua bawa Alkitab. Itu harus berdiri kok. Iya. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah momen mengenang dan sekaligus juga mengingatkan kembali jemaat agar kita ini bareng-bareng dapat ke hadapan Tuhan. Jadi secara sejarah dulu di ibadah orang Israel gitu ya, kan dulu belum ada jam gitu ya. Kayak orang Israel melihat dari sisi cahaya matahari, posisinya di mana dan sebagainya gitu. Dan kemudian ada tanda ketika Bait Allah kemudian lonceng dibunyikan. Ketika lonceng Bait Allah dibunyikan, umat kemudian sama-sama keluar dari rumah, jalan ke halaman Bait Allah. Jadi nggak langsung masuk ruang Bait Allah ya. Di situ kumpul, lalu kemudian pada waktunya imam di depan bareng-bareng sama jemaat masuklah ke Bait Allah. Nah, sebenarnya momen inilah yang ingin diingatkan kembali kepada jemaat sekaligus mengingatkan ayo kita ini masuk bareng-bareng nih ke gereja ke hadapan Tuhan yang sudah menunggu kita. Ya. Jadi ini bukan perkara dari dulunya begitu atau boleh nggak sih kalau nggak berdiri gitu ya, maknanya tuh ini ya gitu. Dan nambahin dikit, jadi kemarin yang waktu saya lihat di pembinaan liturgi oleh pendeta Anda juga itu menunjuk ini kata-kata yang cukup bagi saya itu cukup menarik, yaitu gimana Tuhan itu adalah Tuhan yang transenden, yang gimana tuh dia maha raja yang tinggi yang susah kita dapat, dan juga ada yang imanen dalam liturgi GKI itu ada itu semua. Nah, salah satunya adalah ketika Tuhan yang transenden tadi, ya kita menghadap Tuhan, kita baru mau masuk ke kehadiran Tuhan kita, ya berdiri karena kita menghormati Tuhan yang ada di situ. Kita berdiri, itu adalah salah satu namanya gitu ya. Jadi jangan menganggap prosesi itu ngantar pendeta ke depan, jangan. Jadi bukan menghormati pendetanya, jangan ya. Jadi bukan. Jadi menghormati Tuhan, kita datang ke Tuhan, kita hormat, kita berdiri gitu. Jadi kayak itulah teman-teman semua. Nah kemudian gitu ya, setelah pendeta dan sebagainya di depan gitu ya, ada satu bagian yang bagi saya sih menarik gitu ya. Ada fotum dan salam gitu. Ini kan kebaktian ini terjadi di karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa sih kita perlu kayak gitu? Jadi sebenarnya pernyataan itu ingin mengukuhkan lagi, mengingatkan kembali ke jemaat. Jemaat ini bukan cuma kumpul-kumpul kita nongkrong di kafe gitu ya. Ini kita punya tujuan nih bareng-bareng ngumpul di situ kepada Tuhan. Jadi diarahkan. Baru setelah itu, jemaat diingatkan dengan harapan, setelah jemaat diingatkan, bisa semakin mengarahkan diri kepada Tuhan. Ya, kemudian adalah salam dari pendeta, dari jemaat, dari gereja gitu ya, dari majelis jemaat kepada umat-umat yang hadir gitu. Nah, kemudian di bagian perhimpun itu juga gitu. Biasanya setelah fotum salam gitu ya, ada kata pengantar yang dijelaskan kayak dan sebagainya, kemudian masuklah pengakuan dosa. Jadi ini sebenarnya ingin mengajarkan teologi pembersihan diri. Jadi kita sadar bahwa kita ini manusia yang berdosa, ya.
Kita ini yang datang kepada Tuhan itu bukan orang-orang suci yang punya, kalau di gambar-gambar dulu ada lingkaran putihnya gitu. Enggak, kita ini orang-orang berdosa yang malah datang kepada Tuhan. Dan oleh karena itu, mari kita mari kita sadar diri untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, memohon diri untuk dilayakkan. Ya, nah ini ada contoh dari gimana Tuhan itu Tuhan yang gimana yang dekat dengan kita. Dia mau mengampuni dosa kita, menerima kita apa adanya, menangkap kita bahwa ya lu berdosa, pikirlah enggak. Tapi itu mari kita rela pada Tuhan semua yang bersumber berat. Ya kita semuanya beban karena dosa, karena pelanggaran dan lain sebagainya itu Tuhan bisa asalkan kita mau dengan sungguh-sungguh dulu. Jadi ya itu spirit of leadership ya. Iya. Tapi itu adalah penjelasan tambahannya mengenai tadi yang transcendence dan juga Imanen. Ya itu silakan Bu. Ya, jadi dan kemudian setelah pengakuan dosa itu berilah anugerah. Betul. Bagi umat yang sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dan diberitakanlah berita anugerah. Nah, kita sebenarnya menghayati teologi bahwa karunia keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Betul. Ya, dan itu tidak terikat kepada apa yang dilakukan manusia itu. Tetapi kenapa polanya pengakuan dosa dulu kemudian berita anugerah? Itu sebenarnya sebuah kesempatan bagi kita umat buat ayo sadar diri mengaku dosa gitu. Karena sebelumnya Tuhan sendiri sudah melayakkan kita datang ke hadapannya gitu ya. Jadi bukan artinya Tuhan sebelum kita datang ke Tuhan kita perlu berdoa. Bukan, Tuhan sudah melayakkan diri. Kurang lebih ini gambarannya waktu kisah Musa gitu. Adek, ingat gak Drill cerita Musa waktu ketemu semak belukar? Gimana? Coba boleh cerita sedikit Itu yang semaknya jadi api itu. Ya itu bentar. Semaknya jadi api terus kayak Tuhan kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah saya dulu bolos sekolah minggu sih. Jadi kalau nggak salah itu waktu itu Musa ke padang di padang sedang menggembalakan domba, terus habis itu dia ada semak dan kayaknya suara Tuhan dulu ya. Iya. Suara Tuhan dulu, terus habis itu semaknya terbakar yang menandakan Tuhan itu datang. Iya. Jadi gini, Musa sedang jalan, kita menggembalakan doa, lalu tiba-tiba dia sampai di sebuah tempat ketika ia melihat sebuah semak belukar yang terbakar tapi nggak gosong. Ya. Nah, kemudian Musa merasa ya kaget apa itu ya, gitu. Sama lah kayak kita kalau misalnya tiba-tiba lihat ada pohon kebakar, gitu, semak kebakar tapi nggak hangus, gitu. Ya pasti kan kita. Kemudian Tuhan berfirman, Musa lepasin kasutmu karena tempatmu berdiri itu kudus. Gitu. Memang Musa kemudian melepaskan kasut dan sebagainya. Tetapi Musa itu sudah boleh hadir sampai Tuhan tuh boleh ngomong. Sampai Tuhan itu ngomong. Gitu. Itu kan Tuhan yang membuka diri. Gitu. Bahwa kemudian Musa diajak buat merespon panggilan tersebut dengan melepaskan kasut dan kemudian cakap-cakap yang nggak diutus. Itu hal-hal selanjutnya. Gitu. Tapi jangan pernah merasa Anda tidak layak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang mengajak Anda gitu ya, untuk hadir di hadiratnya, dan kemudian barulah Anda merespon itu dengan mengakui dosa-dosa Anda. Gitu. Baru kemudian waktu berita anugerah diingatkan lagi, umat yang sudah mengaku dosa, ayo ingatlah, sadarlah, jangan hidup di dalam keputusasaan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan Dia memberikan anugerahnya kepada kita. Gitu. Jadi pola berpikirnya gitu. Kenapa pengakuan dosa dulu? Jadi pengakuan dosa itu bukan syarat karena itu karunia itu datangnya dari Tuhan gitu ya, kepada umat, dan pertama kali diberikan waktu umat boleh hadir ke hadapannya, tapi itu adalah bagian dari respon umat yang telah dibukakan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu
masih di berhimpun di awal gitu. Iya, masih berhimpun ini. Masih berhimpun. Dan dalam proses berhimpun itu selain dari itu lagu tuh juga kadang berpengaruh ya di ibadah gitu, dan termasuk juga aransemen yang kita akan jalankan. Cuman itu nanti akan kita bahas sendiri secara khusus ya soal lagu ya nanti. Kita akan coba hadirkan yang memang ahli musik gitu ya, karena kalau pendeta ini disuruh main musik benar-benar cuma main doang gitu ya, nggak bisa memainkan gitu ya. Ya, tapi ada kaitannya dengan peletakan lagu yang seperti ini, konsepnya seperti ini dan lain sebagainya, itu juga berpengaruh terhadap bagaimana ambience atau suasana ibadah itu terbangun. Kayak contoh simpelnya misal tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhan. Nah, tapi dibikin pop punk. Nah, gimana ya? Juta nggak nyambung gitu. Atau mungkin mau pengakuan dosa atau mau duduk di pantai gitu kan, denger jazz. Tercurah ya kan nggak gitu. Itu kenapa musik tuh jadi penting gitu, perhatikan. Atau mungkin pakai distorsi gitar yang gila itu enggak dong. Jadi itu juga berpengaruh ya. Jadi jangan sampai kita mungkin dari sudut pandang saya mencoba mengambil sudut pandang pemusik dan pandu puji sini ketika membawakan juga ya itu bisa terbangun gitu suasananya. Kayak mungkin ketika menyanyikan Hidup yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Nah, tapi kalau kita nyanyinya enjoy gitu kan kayak rasa ini merdu ya gitu. Jadi semakin kita bisa semakin merasakan mengimani liriknya gitu. Ya tadi tercurah darah Tuhan tuh kayak pasti nah itu ketika suasana itu terbangun itu ibadahnya jadi itu kita benar-benar membawa jemaat, dan kita bukan cuma jemaat ya, tapi kita juga benar-benar bersatu di situ, benar-benar mengimani bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kemuliaan Tuhan itu menghampiri kita gitu dan memulihkan kita gitu kan. Jadi jangan sampai kita berpikir liturgi aja lah, lagu mah urusan gua lah, gua mau main begini, gua mau nyanyi begini, gua bisa ini, jangan sampai. Tapi ya memang di fase-fase awal itu kadang kita hanya melakukan yang kita bisa, tapi tidak salahnya kita belajar lebih baik lagi nih, kita bareng-bareng lah. Ternyata bikin ini wah enak ya, jemaat bisa menikmati ibadahnya. Nah itu tadi sedikit supporting material ya buat itu. Jadi nanti kita akan bahas secara tersendiri lah dengan cuman itu sedikit gambaran ya. Jangan sampai kita merasa liturginya ya udahlah liturgi begini, liturgi aja terus gue nyanyi ya udah gue main aja sampai seperti itu. Kita harus selalu ingat gitu ya, utamanya buat musik yang membuat aransemen segala, bahwa fokus kita itu memperjumpakan umat dengan Tuhan, bukan buat show off skill gitu ya. Karena kadang-kadang gitu ya, lagu yang terlalu diaransemen dengan sedemikian rupa sehingga ini jemaat aja terus ini maksudnya gua kapan gitu ya, itu bisa jadi masalah gitu. Ya jadi lagu-lagu yang memang jemaat udah familiar, coba aransemen biar jemaat bisa merasakan perjumpaan itu, bisa menyanyi bersama-sama. Karena sekali lagi ini bukan konser pemusik dan pemandu puji gitu ya, karena namanya pemandu loh ya. Ini bukan apa istilahnya ya singers, tapi pemandu. Jadi jangan sampai nanti terus umat kita cuma nonton, yang main musik dan singer hari ini bagus ya, tapi aku nggak bisa nyanyi gitu, nggak bisa ikut nyanyi gitu. Terus juga kemarin tuh ada satu contoh, ini mungkin yang sudah setuju ada yang setuju ya, kayak contoh mengenai kalau saat teduh atau mungkin saat merenung biasanya kalau pas CPL tuh di pengakuan dosa. Nah pas pengakuan dosa itu ada mazhab yang bilang ya udah pakai lagunya aja. Tapi kemarin saya lihat di
pembinaan liturgi Sinode Wilayah Jawa Timur, dia bilang kalau bisa jangan lagu yang jemaat tahu, biar dia tuh konsen terhadap apa yang dia ini Terima. refleksinya, dia terima apa, itu konsennya biar ke situ. Karena ada beberapa orang yang mungkin merasa ih lagunya enak nih, jadi nyanyi, jadi nggak jadi Jadi ini pasti sama judul tema kita, boleh nggak sih kalau pasangan lagunya dikenal. Nah, jadi ini kita ada loncat sebenarnya dari ya nggak apa-apa lah. dikit-dikit kok, nanti balik lagi habis Nanti ini. balik lagi. Jadi pada intinya kan saat teduh itu ingin mengajak umat buat bersama-sama merenungkan dan menyerap apa ya firman Tuhan yang tadi didapatkan. Nah, pendekatannya beda-beda gitu ya. Ada yang melihat ini momen namanya juga saat hening gitu. Jadi ini momen ketika benar-benar gak boleh ada suara apapun, termasuk suara iringan musik sama sekali. Kenapa itu momen pribadi umat dan Tuhan? Ada yang seperti itu. Ada yang kemudian saat hening itu diisi dengan alunan. Kenapa? Karena dilihat alunan ini mungkin bisa membantu. Sekali lagi, alunan itu kan lagu-lagu itu dibuat biar semakin memperjumpakan jemaat dengan Tuhan, intinya kan itu. Nah, jadi ini bukan soal yang mana yang boleh, tapi pendekatan mana yang mau kita dekati dan kita sepakati gitu. Karena ya sekali lagi bisa jadi ada umat yang ya aku lebih senang hening nih gitu ya. Apalagi pendeta itu ngomongnya gitu ya itu pasti ada tapi pada waktu yang bersamaan juga iya aduh saya tuh sangat tersentuh ketika habis khotbah ya. Terus kemudian ada sebuah lagu yang malah mungkin dia tahu gitu misalnya khotbahnya lagi tentang pengampunan, pemeliharaan, terus kemudian alunannya lagu Amazing Grace ya. Terus dia aduh benar ya Tuhan itu baik sekali dalam hidup saya dan sebagainya. Iya nggak apa-apa juga. Ini sekali lagi ini soal pemaknaan ya. Jadi jangan kita pokoknya di ibadah ini jangan jatuh pada boleh nggak sih gitu ya. Tapi soal bagaimana kita memaknai bagian-bagian tersebut. Ya, tapi yang jelas nggak pakai distorsi dan drum yang cukup atraktif ya, itu nggak jadi saat teduh nanti. Iya, itu saat ramai gitu ya. Soalnya habis kebaktiannya nanti jemaat ramai protes, jangan. Oke, balik lagi ke tadi ya, di kode yang pertama, berhimpun mereka walaupun kelihatannya itu hanya berhimpun, tapi proses kita berhimpun itu cukup banyak ya. Betul. Cukup apa ya, sangat-sangat esensial ya, dimana kayak kita mau pergi itu ngecek ban, kita lihat dulu ada bensinnya enggak, ada ininya dan lain sebagainya. Jadi kayak semacam kayak persiapan gitu nggak sih? Maksudnya kita menerima firman Tuhan. Iya, betul. Jadi memang saat berhimpun itu momen secara khusus buat kita umat sama-sama hadir ke hadapan Tuhan sambil kemudian mempersiapkan diri, karena fokus dari sebuah ibadah itu kan memang pada saat pelayanan firman, pemberitaan firman, yakni ketika kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan gitu. Yang kalau di GKI itu dilakukan dengan membaca 4 bacaan Alkitab gitu. Bacaan 1 umumnya dari perjanjian lama, kecuali dalam momen-momen tertentu itu bacaan 1 bisa diambil dari Kisah Para Rasul gitu. Kemudian Mazmur sebagai antar bacaan, kemudian bacaan kedua biasanya dari surat-surat rasuli gitu. Kemudian bacaan 3 dari kitab Injil. Kamu kenapa kok bacaan 1 harus dari perjanjian lama atau Kisah Para Rasul? Kenapa harus seperti itu? Jadi sebenarnya prinsipnya ini kan kita ambil dari leksionari istilahnya. Leksionari itu sebenarnya artinya itu daftar bacaan gitu ya. Nah, daftar bacaan ini sebenarnya dibuat sedemikian rupa oleh sebuah tim, saya lupa persisnya itu waktu itu mulai disusun itu tahun berapa gitu. Terdiri dari sebenarnya 3 x 2 gitu. Jadi tahun A, tahun B, tahun C. Kemudian di tahun A itu punya 2 versi, namanya semi-sinambung dan komplementer. Nah, jadi kemudian ada tahun B, ada tahun C. Jadi sebenarnya ABC dikali 2, jadi ada 6 bagian
6 daftar bacaan Alkitab. Nah, bacaan 1 itu sebenarnya membahas mengenai janji Allah kepada umat di Perjanjian Lama. Jadi kurang lebih cara berpikirnya leksionari itu Tuhan tuh berjanji bahkan sejak awal mulanya di dalam Perjanjian Lama, bahkan sebelum Kristus lahir. Dan kemudian setelah Yesus naik ke surga pun bagi kita di kehidupan perjalanan umat itu terus akan dijalankan. Itu bacaan kedua sebenarnya. Mazmur itu sebagai perantara yang menjadi sebenarnya itu kalau buat orang Israel itu kayak puji-pujian kayak kita mah habis pengakuan dosa nyanyi terus berita anugerah gitu. Nah kalau ini bacaan 1 nyanyi bacaan 2 gitu. Makanya Mazmur nggak disebut sebagai bacaan kedua, tapi antar bacaan karena itu memang seperti puji-pujian sebagainya dia mengenal. Nah kemudian setelah melihat masa lalu, kemudian dampak bagi kita sekarang, lalu kemudian masuklah ke Injil karena Yesus Kristus itu memang Allah yang hadir ke tengah-tengah dunia itu sendiri gitu. Ya kita memang perlu teladani jadi yang terutama di kehidupan kita gitu. Oke. Jadi melihat masa lalu tadi dari kisah-kisah para rasul dan juga nabi di Perjanjian Lama. Setelah itu antar bacaan itu berupa puji-pujian kita dalam Mazmur. Terus ya kadang-kadang nggak selalu pujian, tetapi ya kayak misalnya kan ada Mazmur ya Tuhanku Mazmur 22. Ya itu kan sebenarnya tapi pada prinsipnya itu kan mengantar gitu ya, membuat suasana. Sorry, berarti tadi ada Mazmur itu sebagai pengantar. Jadi yang menghantarkan kayak jembatannya nih. Iya, membangun atmosfer juga. Betul, ke tadi bacaan kedua kan yang setelah itu, dan nanti kita juga memperkenalkan kisah Kristus atau yang ini diwakilkan Kristus di bacaan Injil. Jadi terus selanjutnya Mazmur. Nah, ini dulu sempat sebelum kita mulai banyak memaksa untuk bermazmur. Jangan dibilang maksa lah ya gitu ya. Karena tidak ada sanksi juga gitu ya. Ya tapi nggak ikut juga. Maksudnya kita sedikit untuk ayo kita bermazmur untuk bernyanyi. Iya. Mazmurnya melalui nyanyian itu sempat ada beberapa pendapat yang kok Mazmur nyanyi sih? Kok ini kan itu bacaan, kita membaca, ngapain harus nyanyi? Nah itu tuh kalau kita bahas boleh nggak sihnya tuh seperti apa? Jadi boleh nggak sih Mazmur itu nggak dinyanyikan atau dibacain gitu ya? Ya dua-duanya nggak apa-apa gitu. Tetapi kenapa kita di GKI ini sudah ya sebenarnya kalau dibilang baru juga enggak ya, udah cukup lama gitu ya, mulai himbauan untuk menyanyikan Mazmur itu sebenarnya ingin mengajak umat itu untuk mengalami perjumpaan, karena bacaan 1 itu kan umat baca gitu ya. Bacaan 2 kadang-kadang umat juga nggak selalu tuh di semua gereja umat tuh saut-sautan kan. Kalau bacaan 1 umat baca, Mazmur umat baca, bacaan 2 umat baca lagi, dan kemudian Injil baca lagi. Fokus itu kan jadi benar-benar satu arah gitu. Jadi kemudian diajak menyanyi biar jemaat bisa refresh, bisa fokus kembali sampai menempatkan kembali, karena Mazmur itu memang adalah nyanyian antar bacaan gitu sejak zaman Israel kuno gitu. Nah, jadi kalau misalnya Mazmurnya dirasa susah nih dan misalnya ada kendala-kendala ya, misalnya main musik dan sebagainya tiba-tiba sakit atau apa sampai Mazmur itu nggak bisa dinyanyikan, mau dibaca nggak berdosa juga gitu ya. Jadi apapun itu sebenarnya selama tadi ya kita bahas ya, dinyanyikan ataupun dibacakan itu nggak ada masalah gitu. Jadi memang itu sebagai penghantar bacaan ke bacaan selanjutnya. Jadi nggak ada yang Mazmur karena bacaan ya kita baca. Ini kan Mazmur itu kan mau bermazmur. Ada salah satu
pendeta yang bilang kan Mazmur. Ya. Terus kamu Mazmur mau baca, Mazmur yang dinyanyikan. Dulu Daud kan menyanyikan nyanyian Daud, gitu kan. Jadi ya kita juga harus ngakuin lah ya Mazmur kita kan nggak sama kayak nyanyian Daud juga gitu kan. Betul. Kita aransemen ulang ya. Terima kasih bagi para penulis nyanyian Mazmur gitu. Jadi kita bisa menyanyikannya saat ini gitu ya. Ya, jadi nggak ada yang nggak boleh ini nggak boleh gitu. Semua masih bisa diakomodir. Tadi kan tidak keluar dari Iya. Yang nggak boleh itu kalau kemudian nggak baca Alkitab tiba-tiba khotbah, nah itu nggak boleh. Itu nggak boleh ya. Itu koridornya kita. Iya. Atau misal khotbah dulu baru baca Alkitab, nah itu udah kita kurang di GKI ya, kita nggak ganggu beda lain ya. Di GKI tidak ada seperti itu. Karena bagi kita prinsipnya firman Tuhannya itu ya Alkitabnya. Alkitab itu firman Allah gitu ya. Pendeta menyampaikan apa yang dihayati, direnungkan sehingga umat bisa mencerna firman Allah. Tetapi firman Allahnya yang utama itu waktu umat baca Alkitabnya. Ya. Jadi bahkan kalau mau ekstrim gitu ya, cuman baca Alkitab, kemudian umat diminta merenungkan misalnya di dalam sebuah kebaktian khusus tertentu yang tentunya dipersiapkan gitu ya. Jadi dikasih tahu nih, umat habis baca refleksi renung misalnya kadang-kadang di dalam kebaktian nuansa taise dan sebagainya gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Karena utamanya justru firman Allahnya, Alkitabnya itu. Ya. Itu adalah penjelasannya ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Jadi jangan sampai kita saling memuji. Enggak, pemahamanmu salah soal ini, pemahamanmu itu soal ini. Tapi ini nih, tapi aku jadi inget ya, ada satu hal yang sempat jadi pembahasan soal pelayanan firman. Itu soal pas baca Injil berdiri apa duduk. Nah, ini kalau bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang mungkin pernah mengikuti kebaktian di beberapa GKWM, mungkin punya tradisi yang beda gitu ya. Kita kalau di GKWM sendiri gitu ya. Yes. Nah, kalau kata boleh nggak sih gantian lah pendetanya lagi nguji umatnya gitu ya. Boleh nggak sih kalau kita duduk aja lah gitu. Capek pegel, kenapa sih harus berdiri? Menurut keyakinan saya, karena jujur ini dari pemahaman saya saja ya, sebenarnya boleh atau enggak itu nggak ada standar yang jelas. Oke. Namun itu adalah ketika kita berdiri, itu kan kisah Yesus yang dibacakan, kisah Tuhan kita yang dibacakan. Ya bagaimana kita menghayati bahwa ya kita menghormati Tuhan, kisah-kisah Tuhan tersebut ya, dengan ketika dibacakan kita berdiri. Itu yang ini saya nggak lihat referensi manapun, tapi berdasarkan penghayatan iman lah ya. Penghayatan iman saya secara pribadi. Jadi bagi saya nggak ada, ketika nanti dilakukan tiba-tiba kita lupa nih duduk ya udah gitu, tapi itu sepertinya kurang berkenan. Namun ya kalau memang kalau menurut saya emang berdiri karena itu kisah Tuhan yang dibacakan ke kita gitu. Jadi ya seperti itu aja sih ya yang saya. Tapi gimana sih Ko Kris? Bahwa yang seharusnya itu? Jadi sebenarnya ini bukan bicara soal yang seharusnya gimana gitu, tapi ada bisa dibilang setidaknya dua tradisi. Jadi tradisi yang Andrea katakan itu betul gitu ya. Jadi bahkan sejarahnya kalau saya nggak keliru gitu, itu umat itu memang seperti itu. Jadi berdiri gitu. Kenapa? Karena gereja-gereja reformasi gitu ya punya pemahaman soal namanya kristosentris. Kristus sebagai fokus gitu. Jadi itu bahkan selalu diingatkan gitu ya, kalau khotbah itu harus menyangkut soal Kristus, makanya baca Injil dulu kan Kristus dan sebagainya. Kalau bacanya cuma satu, itu Injil doang. Iya, kalau Injil. Jadi kalau yang kristosentris murni itu haram hukumnya bacaan itu nggak ada bacaan Injilnya gitu. Jadi kalau misalnya kebaktian atau persekutuan tapi
bacanya cuma satu, tapi bukan dari Injil gitu ya. Paling ntar waktu khotbah orang kan harus mengkaitkannya pada Kristus. Iya, Nah. tetap harus dikaitkan lah ya. Kalau nggak nanti setelah ini, Boksu, Pak Pendeta, saya mau ngobrol boleh? Gitu. Jadi itu aras yang pertama gitu ya, yang Kristosentris. Nah, ada aras kedua yang kalau boleh dikatakan sifatnya lebih trinitatis. Maksudnya gimana? Menghayati bahwa oke, Kristus itu yang kita hayat, yang memperjumpakan kita kepada Allah gitu. Karena tidak seorang pun datang kepada Allah kalau tidak melalui aku, betul. Tetapi di sisi lain kita melihat karya Allah pencipta, karya Roh Kudus gitu. Dan kalau didiagramkan secara apa ya? Ini bukan doktrin tapi maksudnya gambaran pengajaran yang awam gitu kan. Allah Bapa pencipta gitu kan di masa masalah. Walaupun pada masa penciptaan pun kan sebenarnya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus sudah berkarya. Tapi apa ya? Bisa dibilang bayangan umumnya itu kan kadang-kadang ya dulu pencipta, terus kemudian pada satu titik kemudian Kristus hadir dan kemudian Roh Kudus berkarya di dalam pembangunan jemaat selanjutnya. Jadi semuanya itu sama penting. Dan karena sama penting, perjanjian lama, Mazmur, Injil, kemudian surat-surat rasuli semuanya, jadi harusnya diperlakukan sama. Kalau nggak berdiri semua, ya duduk semua aja. Gitu. Itu untuk mengajarkan jangan sampai kita cuma fokus pada satu bagian. Dan kalau fokus pada satu bagian, sebenarnya trinitasnya itu jadi nggak imbang dong, gitu. Jadi ini ada dua tradisi. Kita di GKI Kasih masih menggunakan tradisi Kristosentris itu. Tetapi ada gereja-gereja lain ya, GKI lain, yang kemudian mereka duduk dan sebagainya. Mungkin penghayatannya lebih ya gitu. Ini bukan salah, ini pilihan gitu ya. Mau memberi penekanan pada yang gitu. Tapi nggak ada yang berdiri terus ya? Ada. Aku lupa ya waktu itu. Ada. Jadi dari bacaan pertama tuh udah berdiri. Bahkan kalau nggak salah dari doa epic lesson-nya tuh udah berdiri. Jadi kan berita anugerah tuh udah berdiri tuh. Ya. Ya kan, salam damai dan sebagainya. Dari salam damai, doa epic lesson, bacaan pertama, Mazmur, bacaan 2, Injil, baru habis haleluya duduk. Ya buat jemaat yang memang nggak kuat dan sebagainya mau duduk duluan yang gitu. Cuma maksudnya itu buat memberikan penekanan penghayatan bahwa semua bagian Alkitab itu penting. Gitu. Itu mah kalau yang nggak kuat dengkulnya udah deker gini. Tapi ya itu baik lagi ya pilihan. Oke, kalau gitu pengajaran. minggu depan kita berdiri semua aja. Oh enggak ya? Enggak. Ya ini sekali lagi ini pilihan gitu, bahwa yang sekali lagi yang penting ketika kita melakukan sesuatu atau mengambil keputusan itu ada pemahaman landasan teologis itu apa gitu. Karena kan memang di kebaktian kita banyak simbol-simbol. Yes. Kalau simbol-simbol itu kemudian dari maknanya ya saya gitu. Gereja kita gereja Calvinis yang benar-benar simbolik sekali ya. Nah, semuanya itu ada makna-maknanya. Jadi nggak cuma sekedar oh ternyata gini. Bahkan apa ya dulu sih? Saya nggak lupa soal Paskah. Yang pernah ada satu GKI yang menerapkan Paskah subuh itu ada baptisannya di Paskah. Oh iya. Nah ini sekali lagi soal penghayatan. Nah, gitu. Jadi kalau kita cari di Alkitab, ya nggak ada momen khusus gitu ya. Cuma waktu Matius pasal 28 itu kan waktu Yesus ngajaknya baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka dan sebagainya itu kan. Nah ini kembali soal penghayatan ya. Jadi ada yang melihat momen yang pas buat baptisan itu pas Paskah subuh. Kenapa? Itu penghayatannya ini momen kehidupan kembali, sama kayak Kristus yang udah mati gitu ya, kemudian bangkit kembali. Nah sekarang umat yang pada saat itu dibaptis
mati manusia lamanya gitu dan bersama-sama hidup sebagai manusia yang baru dengan momen yang sama itu, makanya dilakukannya di di pasca subuh gitu. Ya, jadi semuanya itu nggak kita asal lakuin aja kayak mungkin orang Waduh, ini mulai capek telat gitu ya. jadi mundur lah kita ke itu. Bukan gitu gitu ya. Atau mungkin biar estetik aja, matahari bersinar. Bukan, ada pemaknaannya, semua ada pemaknaannya gitu. Termasuk ini dimatiin pintu tenebrae dan lain sebagainya, itu semua ada pemaknaannya. Jadi kita harus bukan dari sananya begitu. Dari sana kita memang harus mengerti karena menghayati, karena kita bukan ketaatan yang buta ya, tapi ketaatan yang penuh dengan hikmat. Nah, hikmat itu adalah apa? Ya salah satunya dengan memahami gitu ya. Pun kalau ditanyain misal, ini kenapa gini, bisa jawab masih jawab apa? Kita sorry ya, kita masih belum bisa jawab. Kita akan cari ya, kita akan cari. Jadi dengan ini kalau memang belum paham ya kita harus dengan mencari gitu ya. Gitu. Iman mencari perbuatan. Betul. Kayak tadi saya lupa soal semua belukar, untung ada berita yang menolong saya. Oke, balik lagi ke tadi. Masalah bacaan terus kisah dan lain sebagainya. Udah tuh dapat firman terus khotbah. Oke. Gimana Pak? Lanjutan kisah. Oke, jadi setelah kemudian khotbah itu kan ya firman Tuhan disampaikan kepada umat meresapi, lalu respon pertama yang umat berikan adalah dengan mengakui iman mereka secara pengakuan iman rasul gitu ya. Jadi ini adalah ungkapan iman kepada jemaat bahwa kami sebagai umat Tuhan yang satu itu benar-benar menerima gitu ya. Itu seperti pernyataan diri kepada Tuhan. Dan pernyataan diri kepada Tuhan itu kemudian pertama-tama diwujudkan dengan doa syafaat. Nah, jadi doa syafaat itu kaitannya sama pengakuan iman rasuli, karena di pengakuan iman rasuli kan ada kata-kata itu bersama dengan umat di segala tempat, di segala abad, di segala abad mengakui iman. Nah, jadi pengakuan iman rasuli itu memang pernyataan bahwa kita adalah bagian dari gereja yang satu itu. Nah, karena kita ini bagian dari gereja yang satu, maka doa syafaat itu sebenarnya doa buat gereja yang satu ini. Jadi doa syafaat itu bukan cuma ngedoain gerejanya doang. Gitu. Itu kenapa pas doa syafaat kan kita suka diingetin nih, jangan cuma doain buat gereja jemaat tempatnya aja, tetapi kemudian kotaknya lah, gereja-gereja lain, dunia dan sebagainya. Karena mau ngingetin tuh bahwa kita ini hadir bukan cuma di jemaat ini aja, tetapi memang bagi karya Tuhan di seluruh dunia. Ya, betul. Yang dibilang bagus itu saya setuju ya. Kalau ini, selain itu juga selain mendoakan orang-orang di luar, mungkin di luar GKI, khususnya di GKI Wadasim. hal-hal yang di luar GKI juga jangan sampai juga kita melupakan mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita pas kiri kanan dan lain sebagainya. Itu kenapa? Ini sedikit promosi. Kalau Bapak Ibu jemaat sekalian datang ke ibadah sore, itu kita ada satu session di mana kita doa syafaat itu mendoakan orang di sekitar kita. Ya, dan bukan cuma mendoakan ya. Kadang ada di awal itu disuruh kenalan dulu sama orang di kiri kanan. Biar gimana ya? Persekutuannya tuh kuat gitu ya. Iya, karena gimana caranya kita mendoakan orang yang siapa sih kan nggak mungkin. Kayak kita kasih nama, dan itu jangan sampai lupa juga gitu. Itu orang-orang terdekat, orang kita mendoakan dia, bahkan hampir sedikit sekali ya kita mendoakan diri sendiri ya di sini doa syafaat ini. Karena doa syafaat ya memang bagusnya keluar gitu. Bukan ke dalam diri kita ya. Itu kalau ke dalam diri kita ya bawa boleh mendoakan. Cuma jangan terus habis itu sampai amin doanya buat diri sendiri dulu. Itu dia. Jadi enggak semua doa syafaat itu tentang pergumulan kita aja, tapi
alangkah lebih baiknya doanya itu lebih banyak untuk mendoakan orang-orang atau hal-hal yang di luar kita. Kalau dalam gereja ya kayak tadi doakan kotanya, doakan GKI lain. Bahkan ada yang gereja doakan gereja lain yang mungkin dengan pergumulannya. ada ya waktu ya itu yang di pembinaan itu dia bilang bahwa di gereja saya itu mendoakan GKI lain loh. Sampai kadang ada yang tanya, loh GKI ini kenapa? Kok didoakannya nggak kenapa sebenarnya? Iya. Karena memang doa siapa itu konteksnya adalah mendoakan orang-orang, jadi berarti doanya tuh lebih banyak orang. Ya, Gitu. sip. Nah, kemudian setelah mendoakan itu kan jadi kita pengakuan iman rasulnya kepada Tuhan, Yap. kita kemudian Sampai ke samping. Nah, kemudian setelah itu kita mengarahkan diri kepada Tuhan juga dengan berikan persembahan. Nah, persembahan itu intinya itu pengucapan syukur kepada Tuhan gitu. Karena ya kita sudah diterima olehnya, kita sudah boleh mendengarkan firman-Nya, kita sudah diberkati untuk berdoa bagi yang lain, itu kan sebagai bentuk pelayanan yang Tuhan berikan kesempatannya pada kita. Nah, kita mengucap syukurlah kepada Tuhan. Jadi pada prinsipnya persembahan itu adalah ungkapan syukur, bukan dipaksa bersyukur. bukan dipaksa bersyukur, Nah. bukan iuran ya. Nah. Jangan dilihat persembahan itu iuran, jangan. Gitu. Jangan sampai kita persembahan enggak, bukan, karena itu tinggal dari diri kita, Dari diri kita. mengungkapkan syukur kita. Iya. Gitu. Jadi diberikan kesempatan bahwa sadar kita persembahan itu nggak cuma soal materi via duit gitu ya, dan bisa dalam bentuk yang lain, tetapi pada momen itu memang diberikan kesempatan untuk memberikan uang. Iya betul, walaupun lagunya Tuhan ambil hidupku ya, tapi yang dikasih cuma uang. Iya. tapi perlu dihayati secara keseluruhan. Iya. Jadi lagu-lagu persembahan kan memang nggak selalu soal materi gitu. Kayak tadi kan contohnya Tuhan ambil hidupku, biar diingat nih. Iya. Persembahan kepada Tuhan tuh bukan kasih materi selesai lah ya gitu ya. Iya. Persembahan kita tuh banyak yang mesti kita lakukan. Dulu ada cerita lucu. Gimana. Satu, jadi ada seorang pendeta, lihat ketika di awal bulan lagunya apa? Di sini aku bawa Tuhan. Nah, Mendekati pertengahan, apalah arti ibadahmu ibadah sejati Karena jadikanlah persembahan. Akhir bulan Tuhan ambil hidupku. Nah, itu materinya makin lama makin habis. itu tuh nggak ada. Ya, jadi untuk menghindari yang seperti itu, ya persiapkanlah dari awal. Memang dari awal dipersiapkan, jadi beri kepada Tuhan itu bukan cuma sisa-sisa. Betul. Tuhan ambil hidupku sambil Tuhan ambil hidup. Kiris ada nggak kiris? Nah, gitu. Iya. Ya itu sedikit cerita aja. Jadi itu apa ya? Intermezzo aja ya. Intermezzo, tapi penting buat menegaskan karena jangan sampai kemudian persembahan itu kadang-kadang ada yang lihat ini kok jadi kayak investasi. Betul. Karena banyak orang-orang yang masih berpikiran, bahkan ya beberapa denominasi yang merasa itu persembahan itu penting dan apalagi ya biar nanti Tuhan berikan berkat yang lebih banyak gitu. Apalagi ngambil ayatnya Bos ya. Iya. Bukan apa tingkat-tingkat langit. Iya, itu Maleaki. Maleaki. Ya. Jadi ya ini tolong jelasin kok, kadang ada yang salah. Tuhan akan buka tingkat-tingkat langit. Nah, ini nih yang ngelitik nih. Ini waktu itu saya sharing sama Kognisi. Jelaskan tolong. Oke. Jadi di kitab Maleaki itu memang ada perkataan, aku karena lagi nggak buka, ya kurang lebih lah ya. Tapi Tuhan berkata persembahkanlah persembahan persepuluhan bagiku, ya mana mungkin aku tidak membukakan tingkat-tingkat langit untuk padamu. Nah, buat ada jemaat yang melihat, wah ini artinya kalau kita kasih persembahan kepada Tuhan, berkat kepada kita lagi semakin berlimpah lagi. Tapi kalau Bapak Ibu konteks perikop itu Tuhan tuh lagi marah sebenarnya gitu.
Kenapa? Karena orang Israel kemudian males kasih persembahan. Kalau kasih persembahan dulu ya memang udah bagian ritus dan sebagainya. Jadi memang hati-hatilah juga di dalam memilih ayat. Gitu. Karena ya sekali lagi ya kita hayati kan memang liturgi kita ini secara keseluruhan kan bentuk pengajaran kepada umat. Gitu. Jadi pilihlah memang ayat-ayat bagian-bagian yang memang tepat. Gitu. Jangan asal cuma dilihat ada kasih duit kemudian itu dia menjadi ayat persembahan, jangan gitu. Karena perlu lihat konteks dan sebagainya. Betul, jadi balik lagi ya ke tadi persembahan dan lain sebagainya itu bukan dipaksa bersyukur, tapi kita memang ungkapan syukur kita dan itu kayak kalau dari digambarkan diagram soal tadi kita ke samping doa syafaat, kita balik lagi ke Tuhan lagi memberikan apa yang ya berkat yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Tidak ada paksaan. Terus ayatnya juga ya yang mendukung dalam proses itu. Jadi ibadah itu utuh. Jadi misal kayak bikin baju ya enggak baju yang dari kain perca ini tempel. Ini perlu jadi satu keseluruhan yang utuh. Betul, karena ya ketika satu keseluruhan yang utuh itu akan menjadi benar-benar membawa jemaah benar-benar menghayati tentang kehadiran dan ya omnipresennya Tuhan dalam segala kehidupannya. Tuhan yang hadir dalam upah raja yang harus dihormati, Tuhan yang datang sebagai sahabat, ya kayak gitu-gitu tuh sebagai satu hal yang utuh di jemaat gitu. Nah balik lagi ke tadi, nah setelah persembahan itu apa sih ritus selanjutnya kok? Nah habis persembahan kemudian tibalah kita ke bagian pengutusan. Nah jadi liturgi bukan liturgi GKI ya, tapi kita bersama-sama umat Kristen gitu menghayati bahwa akhir kebaktian itu tuh bukan akhir dari PR kita gitu ya, malah kebaktian itu tuh sebenarnya kayak kalau di kehidupan kita sehari-hari itu tuh kayak tempat recharge gitu ya. Wah kita udah mencoba menjalankan kehendak Tuhan dari hari Senin sampai hari Sabtu gitu. Terus kemudian hari Minggu kita diingetin lagi, Tuhan tuh pengen kamu melakukan ini loh. Nah makanya masuklah ke bagian pengutusan. Jadi itu kenapa gitu ya? Aku ingat banget gitu ya, di sebuah gereja aku waktu itu pernah layani waktu itu masih kuliah gitu ya. Kita kan waktu kuliah kan suka praktek di gereja-gereja di berbagai tempat gitu ya. Di satu gereja itu ada tulisan selamat beribadah. Tapi di pintu keluar. Di pintu keluar kan biasanya maksudnya selamat datang, selamat beribadah gitu kan di pintu masuk gitu ya. Itu di pintu keluar gitu. Jadi nggak ada keluar. Terus saya sempat nanya sama pendetanya, Pak, ini kenapa Pak? Waktu rancang gedungnya kelupaan salah tempel habis itu belum dibalikin lagi atau apa? Dia bilang enggak, ini mau ngingetin umat utamanya bahwa ibadah yang sejati itu adalah ketika kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dulu lagu yang tadi ada nyanyiin gitu ya, ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu gitu. Nah dan itu kenapa diakhiri dengan pengutusan lalu kemudian prosesi keluar. Jadi umat diutus kembali keluar bersama-sama gitu ya untuk melakukan panggilan Tuhan lagi ke tengah-tengah dunia. Jadi kalau bisa dibilang sih ibadah kita nggak beres gitu, karena ibadah tersebut dilanjutkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi nggak selesai tanya habis ini dari mana ibadah gitu. Kita harus coba nih formula baru, dari mana nih mendengarkan pengutusan Tuhan. Terus ibadahnya kapan? Ibadah sejati jadi persembahan doang. Ibadah sejati ya di keseharian kita gitu. Jadi ya ini adalah satu refleksi juga ya bagi saya pribadi, bahwa dulu itu saya pernah berpikir bahwa udah ibadah gitu, balik kantor lagi recharge dosa lagi nih. Nah, jangan ya. Terus balik lagi ibadah lagi kita buat nguras dosa lagi nih. Nah jangan seperti itu. Bahwa ibadah yang sebenarnya adalah kehidupan sehari-hari. Makanya itu kan waktunya lebih lama nih di kehidupan sehari-hari. Tapi ibadahnya emang harus lebih lama daripada kita
Coba kebaktian Iya. kebaktian minggu paling berapa sih, sejam setengah 2 jam gitu. Betul. Tapi ya masa sih kita ketemu Tuhan cuma pas kebaktian gitu. Nah, itu dia. Ya. Itu jangan sampai kayak kita mendapatkan itu kan, mendapat firman Tuhan itu kita simpan sendiri ya buat apa gitu. Iya, kan. iya. Jadi makanya mungkin selama beribadahnya mungkin di GKI Wahan nanti bisa ya, selama beribadahnya di pintu luarnya. Nanti sosialisasi dulu ya. Boleh. Nanti takutnya nanti ada yang mengirimkan pertanyaan kan. Intinya sosialisasi. Yang Betul. penting sekali lagi umat tahu maknanya apa. Iya. Jadi jangan melakukan sesuatu hal tanpa tahu maknanya. Seperti itu. Oke, jadi soal urut ibadahnya ada tambahan lagi nggak sih Bang? Nah, jadi sebenarnya ini balik lagi ke pertanyaan tadi. Terus kemudian kita bisa berkreasinya sejauh mana sih gitu ya. Nah, sebenarnya ruang kreasinya banyak. Gitu ya. Misalnya di kita di awal untuk prosesi masuk dan sebagainya. Mungkin rekan-rekan dari utamanya buat yang ngikutin di GKI SD Jabar gitu di momen-momen Jumat Agung gitu ya Pak. Itu kan ada prosesi yang khususnya gitu. Momen kita mengenang ketika misalnya ada bukan drama ya, tapi ada visualisasi Yesus yang manggul salib dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Ya. Jadi nggak cuma dalam bentuk selipan-selipan drama. Terus kemudian bagian-bagian lainnya pengakuan dosa, berita nugrah. Contoh, lagu setelah pengakuan dosa itu harusnya gimana? Karena ada dua cara melihat juga nih, gitu ya. Jadi ada yang melihat lagu setelah doa pengakuan dosa itu lagu persiapan masuk berita nugrah. I see. Dan setelah berita nugrah, nanti lagunya bukan berita nugrah, tapi lagu persiapan masuk Firman. gitu. Tapi ada yang memang setelah doa pengakuan dosa, lagunya lagu memang pengakuan dosa, gitu ya. Kemudian disebut. Ada yang semuanya gitu. Saya pernah ikut di gereja di jemaat GKI mana gitu. Jadi habis pengakuan dosa ada pengakuan dosa, gitu ya. Habis berita nugrah ada nyanyian salam damai dan sebagainya, itu lagu berita nugrah. Habis itu jemaat dipersiapkan masuk firman, nyanyi lagi lagu persiapan firman. Di dalam pengakuan dosa kita saut-sautan boleh, gitu kan, ada gitu ya. Apakah kata pengantar kemudian harus ada format khususnya? Enggak juga, kita bisa kolaborasikan. Misalnya saya ingat sekali lagi contohnya karena kita WKSIM ya dari GKSW Jabar. Jadi GKSW Jabar selama momen masa Advent gitu dan sebagainya, nggak ada tuh lagu khusus buat kata pengantar. Karena kata pengantar itu langsung umat diajak berefleksi bahwa ya memang kita punya kekurangan-kekurangan yang perlu kita perbaiki di hadapan Tuhan. Jadi kata pengantar itu udah langsung masuk pengakuan dosa, terus kemudian lagu pengakuan dosa itu bisa juga. Iya. Jadi terus kemudian kalau pelayanan firman terusnya gimana? Sekali lagi ya, yang penting ada bacaan Alkitabnya gitu ya. Gitu. Itu kan firman. Habis itu khotbahnya mau gimana? Mau bentuknya talk show. Tapi sekali lagi ya, ini bicarakan, bahas dengan majelis, dengan pendeta utamanya gitu ya, biar biar ada kesamaan cara pandang gitu. Tapi pada prinsipnya ini kan cara penyampaian dimungkinkan gitu. Kalau misalnya nanti mau dalam bentuk talk show, misalnya dua pendeta, nanti khotbahnya kayak dialog gitu ya, kayak kita berdua lah kayak gini gitu ya, itu bisa juga. Ada juga misalnya bentuk khotbahnya itu kebaktian pengajaran yang bisa umat tanya jawab, bisa juga. Boleh. Pengakuan iman rasuli dinyanyikan, bisa, ada lagu-lagunya gitu kan yang sudah disiapkan. Jadi kita sebenarnya punya ruang yang besar buat berkarya. Gitu ya. Saya bahkan pernah melayani ketika votum dan salamnya itu bukan dibaca tapi murni dinyanyiin semua gitu. Oh, nanti ada. Oh, nanti ada. Oke, nanti kita tunggu ya. Jadi buat
buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang suka mengikuti BPM Sim, nanti coba simak untuk kebaktian kita selanjutnya. Karena nanti ada momennya ketika khotbah dan salam itu Benar-benar kita full nyanyiin semua. Betul. Dan hal-hal seperti itu ya, kita ketika mengkreasikan sesuatu itu ya, pun kreasi, namanya kreasi, menjadi kreatif itu mungkin sebebas-bebasnya, tapi nggak bebas-bebas banget ya. Jangan sampai audio-audionya dibalik. Iya. Kita tetap prinsipnya itu mengajarkan apa urutan-urutannya dan sebagainya. Karena kan itu sudah terbangun, dan kalau kita pahami bersama itu beneran kayak apa ya? Alur yang logis lah sebenarnya gitu kan. Tuhan membuka diri, umat datang mempersiapkan diri buat dengar firman Tuhan. Jadi nggak usah lah diubah-ubah gitu. Diubah lagi. Kalau ujuk-ujuk baru nyampe pengakuan dosa kan bingung tuh. Iya kan, harus, ya kan memang kita datang dulu ke hadirat Tuhan. Iya. Jadi memang ini ada pengajaran, ada unsur logisnya yang memang diarahkan. Betul. Jadi semua ada tatanannya yang melalui liturgi 5 di kota 5 ya. Ada 40 tadi. Itulah yang menjadi baseline ataupun mungkin bisa dikatakan jalan ya. Kalau mungkin kita mau ke Jogja itu lewatnya mana ya, jalannya ya itu gitu. Jadi nggak kemana-mana gitu ya. Contohnya kan mungkin ke Jogja tiba-tiba diarahinnya ke Sumatera Selatan kan nggak masuk di akal gitu kan, namanya itu. Nah terus di dalam ibadah ada mazhab yang berkata bahwa ibadah itu yang lebih baik, saya nggak bilang ini jelek atau lebih baik mengajak umat itu menjadi atau jemaat itu lebih partisipatif. Itu gimana kalau secara dari sudut pandang kita sendiri dan yang kita bahas besar ini tuh ibadah yang partisipatif itu means kayak tadi yang kita sempat singgung, pandang ibadahnya bersal-salkan jemaat, mungkin di pengakuan dosanya itu gimana? Apakah jemaat lebih baik ya udah nontonin aja, menikmati ibadahnya, atau mereka bisa menjadi umat yang partisipatif gitu? Iya, memang idealnya kan apa ya? Kita Kristen dan itu kan menghayati bahwa perjumpaan dengan Allah itu selalu dalam bentuk dialogis gitu ya. Ada percakapan, ada obrolan gitu ya, mulai dari kisah Adam dan Hawa, dari kisah misalnya Abraham waktu itu ketika Tuhan mau bumi hanguskan Sodom dan Gomora itu kan, terus Tuhan kalau ada kurang dari segini orang baik ampuni ya, Tuhan kalau kurang lagi boleh ya. Itu kan memperlihatkan Allah yang dialogis. Bahkan Allah itu gak cuma dialogis di perjanjian lama, tapi datang ke dunia sungguh-sungguh dalam wujud Yesus Kristus. Jadi memang gak satu arah. Tuhan mengajak manusia merespon. Jadi memang di dalam ibadah pun ada respon-responnya, mulai dari foto salam, gitu. Nyanyian umat itu kan sebenarnya bentuk respon gitu ya. Jadi jangan pernah menghayati ibadah itu kayak kita lagi nonton konser. No, gitu. Karena kita ini bagian dari peribadahan itu. Coba bayangin aja misalnya satu kebaktian gitu ya, pendeta ada, pemusik ada gitu ya, pakai udah siap dengan pipe organ mereka dan sebagainya, terus gak ada jemaat yang datang, terus ada yang datang terus gak ada yang ikutan nyanyi, itu kan bukan jadi kayak ibadah gitu. Kita semua adalah bagian dari ibadah itu. Jadi mari berpartisipasi, dan itu kenapa di dalam ibadah kita kayak misalnya gitu ya, Mazmur aja bersautan gitu ya, pengakuan iman rasul kita panjatkan, itu bentuk bagaimana mengajarkan umat bahwa kita di satu sisi diselamatkan oleh Tuhan, tapi di sisi lain juga perlu merespon. Iya, jadi balik lagi ya, jadi memang ibadah itu dibuat separtisipatif mungkin. Jika jemaat tuh banyak ikut berpartisipasi itu nggak apa-apa, karena memang pada dasarnya itu menghayati Allah yang sangat dialogis,
ya kayak contoh ceritanya tadi ya Sodom dan Gomora tadi masih tawar menawar Tuhan mau kalau nggak mau mah menawar langsung katanya habis enggak, tapi Tuhan tidak bukan Tuhan yang seperti itu. Walaupun mungkin dikatakan di perjanjian lama itu bukan Allah yang apa istilahnya, boleh nggak sih saya pakai istilah itu? Ya jangan lah ya, mungkin lebih tegas, ya. Sangat tegas. Terus tiba-tiba datanglah dalam wujud manusia yaitu Yesus Kristus yang sangat dekat dengan ini, itu kayak nggak ada loh, dia tidak membuka ruang dialog sama sekali. Jadi memang itu menghayati Allah yang sangat mau untuk kita diskusi. Sama kan untuk diskusi ya kayak kita berdoa secara pribadi. Kita berdoa pun juga ini sedikit intermezzo dikit, berdoa kan kita ngobrol sama Tuhan. Iya. Masa ya ibadah kita berdoa tuh bukan mantra ya. Kadang-kadang waktu saya salah nggak ya kalau berdoa ini caranya bukan mantra. Ini kan kita ngobrol ya, bersikaplah secara wajar dan normal, tapi perlu lagi doa biar lebih didengar nanti jam berarti subuh jam berapa, enggak. Tapi kalau itu mau jadi disiplin pribadi diri sebagai bentuk melatih diri untuk disiplin nggak apa-apa gitu ya. Tetapi kemudian jangan diberhalakan gitu ya. Kemudian dianggap ini punya kalau jam segini itu jam yang bagus lah, jam yang bagus dan sebagainya. Jangan ya. Intinya ini Tuhan kita itu Tuhan yang tadi transenden memang jauh, tapi mana yang hadir bersama-sama dengan kita ya bisa kita ajak ngobrol kapanpun aja. Ya, jadi seperti itu ya Pak, ini dialog, ibadah yang partisipatif itu sangat disarankan. Jadi kita bukan cuma nonton, ini bukan sepak bola ataupun konser ya. Tapi ya walaupun bola kalau sportnya harus syukur juga, tapi bukan gitu. Tapi ini adalah ibadah ya. Jadi kita ngobrol dengan Tuhan, kita datang ke rumah Tuhan untuk memuji memuliakan Dia, mendapatkan firman-Nya, menjadikan baru dan kembali lagi ke dunia untuk diutus olehnya. Jadi itu apa? Dan terus lain, ada lagi dalam kreasi itu. Mungkin ini kita sekarang sudah mulai terbuka dengan tepuk tangan. Nah, ini yang sering banget nih kok, tadi kan sempat disinggung. Iya. Itu gimana nih kok? Boleh nggak sih tepuk tangan gitu ya di kebaktian? Jadi pertama-tama kita perlu melihat setidaknya ada 2 warna tradisi gitu ya di kebaktian. Jadi di satu sisi kita menghayati Allah itu adalah Allah kita, itu adalah Allah yang menyukai dan memberikan perhatian kepada keteraturan. Gitu ya. Itu kenapa dasarnya dari kisah penciptaan, hari pertama apa, hari kedua, hari ketiga itu kan sudah Allah persiapkan dengan baik. Dan tadi ya ibadah juga ada peraturannya, gitu, ada logis gitu. Dan oleh karena itu di dalam menjaga keteraturan itu dan karena ini adalah ibadah itu kan persekutuan bersama jemaat, janganlah kita kemudian mengekspresikan diri secara berlebihan sehingga bisa dikatakan menjadi batu sandungan lah bagi khidmatan dan sebagainya gitu. Ini di sisi yang pertama. Ya, di sisi yang kedua kita juga menyadari bahwa terkadang memang kita benar-benar merasakan sentuhan Tuhan gitu, atau merasakan benar-benar nuansanya saat ini memang dibangun untuk sehingga mungkin bukan usyuk ya, tapi justru lebih Tuhan itu baik ya bagi saya gitu, sehingga kita mau bergoyang dan sebagainya gitu ya. Ya oke. Ya, kalau Bapak Ibu lihat kita di dalam perkara kebaktian, saya juga kadang-kadang walaupun di mimbar atau di bawah, kalau memang nyanyiannya memang begitu saya gerak, ya nggak sampai loncat-loncat gitu, tapi saya ikut menikmati gitu ya. Jadi jangan dibuat-buat. Nah, kemudian prinsip juga buat soal secara khusus sebenarnya tepuk tangan. Ini soal penghayatan misalkan. Jadi kan kadang-kadang tepuk tangan itu diberikan misalnya pada suara kalau yang melayani, ini kan bentuk penghargaan, apresiasi gitu ya.
Nah, tapi jangan sampai akhirnya penghayatannya itu kemudian persembahan jemaat itu ya paduan suara dan sebagainya itu murni buat umat gitu. Makanya terus kemudian umat apresiasi enggak gitu. Bahwa persembahan namanya juga kan persembahan pujian. Persembahan pujian itu bukan buat umat, buat Tuhan. Dan kita kemudian kalau memang merasa tersentuh memberikan apresiasi. Kenapa? Karena mereka sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan menjadi bagian dari kita yang yang secara khusus dipersiapkan untuk memberikan lebih kepada Tuhan. Itu kita apresiasi. Jadi itu ya, kalau mau tepuk tangan bukan karena wih nyanyinya bagus ya, ya walaupun harus diakui kadang-kadang kalau memang kita tersentuh kita pengen, tapi pada saat kita melakukan itu ingat mereka itu nggak sepenuhnya cuma ngasih ke kita, tetapi pada intinya adalah mereka memberikannya buat Tuhan. Dan karena itu apresiasi kita kepada mereka, tetapi pada utamanya juga karena mereka sudah boleh memberikannya kepada Tuhan. Betul. Ya, jadi ya balik lagi semua tentang pemahaman dan kesesuaian dengan konteks. Even itu tadi soal ayat persembahan dari Maleakhi tadi yang kayak gitu itu ya konteksnya nggak sesuai. Tepuk tangan pun masa pengakuan dosa tepuk tangan itu juga nggak sesuai. Tuhan ampun kita. Nggak gitu. Tapi konteksnya kayak misal saya dari pengalaman pribadi aja. Ada 2 kali pelayanan, satu yang memang sengaja didesain oleh sinode. Itu memang ada tepuk tangannya itu waktu kalau nggak salah ingat malam Natal 2024. Itu saya kenalnya di jam 8 kalau nggak salah. Ini apa ya memang kita sebagai Indonesia sendiri memuji mengapa nama Tuhan yang begitu nih ya. Ekspresinya banyak beragam, mungkin ada orang yang pengen tepuk tangan, ada yang pengen penyanyi yang singlong benar-benar yang menunjukkan diri mereka memuji muliakan nama Tuhan. Juga nanti niatnya ya, walaupun niat kita nggak ada yang tahu ya di dalam hati ya, itu untuk kembali lagi ke masing-masing. Cuman dari tadi konteksnya adalah sesuai dengan lagunya, itu yang pertama. Yang kedua kayak kemarin tanggal 31 Mei tanggal 31 Mei sore itu saya sempat bergumul mau coba lah ya. Akhirnya saya nekat aja. Oke lah, sikat aja kan. Kita ibadah sore, lagunya diberikan hidung baru di bait yang ketiga di refrennya. Saya coba nih. Oke, kita coba kita pakai akapela untuk mengiringi musiknya itu dengan tepuk tangan. Nah, itu memang sesuai karena lagu hatiku bersuka cita. Itu memang sesuai. Memang ya memang saya coba. Memang bisa juga. Betul, saya coba komunikasi, tanya beberapa orang gimana ya kalau ini, coba aja nih. Udah saya coba dan puji Tuhan itu masih sesuai lah ya. Jadi tidak ini. Dan juga soal tadi pada sore kita memberikan tepuk tangan juga itu sah-sah saja, tidak ada yang dilarang dan lain sebagainya. Tapi yang penting hatinya waktu ngasih itu buat apa? Yang jadi catatan adalah yang memberikan persembahan pujian itu tidak untuk saya ini keren nih bisa persembahan pujian, tapi saya melakukan ini karena saya benar-benar merasa berkati ya dengan pemeliharaan Tuhan terhadap hidup saya memberikan persembahan kan banyak ya, katanya persembahan pujian yang cuma hidup aja yang diambil serta Tuhan, tapi ya itu tadi itu salah satu contoh. Dan ya udah gitu, kita nggak bisa mengirim orang ya, tapi kalau kita memang tepuk tangan juga bukan tepuk tangan yang nggak ada artinya kita tetap juga menekankan bahwa itu tepuk tangan, dan tepuk tangannya karena lagunya ini bagus dan benar-benar membangun suasana dan sesuai dengan sesuai dengan kondisi saat ini, benar-benar kayak menghadirkan di sini. Nah itu apa? Kita applause-nya bukan orang di sini, dan untuk pemberi persembahan pujian kita harus menjadi catatan bahwa itu bukan buat kita, tapi karena ya untuk besar nama Tuhan, itu yang menjadi catatan buat Tuhan puji. Dan untuk orang ya sudah, kalau memang memberikan applause ya berikan aja, itu sebagai pujian pada Tuhan.
Dan tetapi ingat juga rekan-rekan ini buat mengimbangi gitu ya. Jadi bahwa kita kebaktian itu nuansanya komunal gitu. Kita datang kebaktian itu bukan cuma saya ketemu Tuhan loh ya, tapi saya dan orang-orang di sekitar saya ketemu Tuhan. Jadi misalnya rekan-rekan secara pribadi gitu ya merasa, biasanya tepuk tangan nih kalau gini, tapi coba sadar situasi juga gitu ya. Orang-orang yang lain di sekitar kita kelihatannya nyaman atau enggak. Betul. Jadi karena ya itu kita di dalam peribadahan itu kita diajar juga kan buat ya berbela rasa sama yang lain gitu ya. Bukan cuma mementingin saya loh, tetapi juga yang lain. Kalau misalnya mau di dalam rumah gitu ya, mau denger musik, nyanyi sendiri sambil tepuk tangan, nggak masalah. Tetapi ketika kita hadir dalam sebuah kebaktian yang jumpa Tuhan tuh nggak cuma kita, ya marilah kita berbela rasa juga sama yang lain yang mungkin merasa perjumpaan dengan Tuhannya itu bisa dirasakan lewat keheningan. Dan buat rekan-rekan yang memang biasa merasakan perjumpaan dengan Tuhan itu dengan keheningan, apabila ada jemaat yang kemudian tidak bisa menahan diri dan kemudian mengungkapkan emosinya, jangan berburuk sangka juga gitu ya. Karena ini kan maksudnya siapa tahu dia memang pada waktu itu sedang disentuh gitu. Kalau dia sedang disentuh oleh Tuhan, masa kita marah gitu enggak gitu ya. Jadi ini kita timbal balik dari kedua ya. Kalau memang merasa emosional dan kalau memang masih bisa dirasa, kayaknya yang lain enggak, aku sendiri yang pengen gerak-gerak gitu ya, dan kalau misal tidak nyaman ya kelihatannya enggak nggak usah lah gitu ya. Tetapi kalau misal buat kita pun yang biasanya khidmat dan sebagainya, hening gitu ya, terus melihat ada yang emosional dan sebagainya, jangan dimarahin. Itu artinya dia sedang merasakan perjumpaan pribadi secara khusus berjumpa dengan Tuhan. Betul. Ya jadi dengan rasa dan batas wajar. Kan nggak kalau memang udah misal dia tiba-tiba memukul Anda ya itu patut ditangkis. Itu beda lagi. Jangan pukul-pukulan ya, ditangkis saja. Ya kalau datang beribadah terus tiba-tiba datang kebaktian malah ada urgensi pengen buat pukul sih perlu dipertanyakan. Iya. Ini Roh Kudus atau Roh Kuda yang mengakhiri ada. Roh Kudus terlalu halus ini kan kita nggak tahu ya. Jadi ya itu tinggal rasa dan batas wajar juga. Jadi kita sesuaikan dengan ya tadi pemahaman konteks. Terutama kalau dalam lagu ya, kita lihat lagunya bicara soal apa juga. Jadi saya kemarin juga nggak benar-benar kayak buta dalam artian lagu ya kayak lagunya sebelumnya itu kayak kasih paling harum masa kita tepuk tangan nggak masuk ya. Konteks lagunya juga kita perlu tahu juga, nggak sembarangan kita meletakkannya. Jadi penuh dengan hikmat dan juga pemahaman juga. Pun kalau nanti tiba-tiba ada yang protes, salah dan lain sebagainya, terus bilang ke kita, jangan sampai kita itu undung itu bilangnya marah dan lain sebagainya. Kita lihat dulu kritikannya apa ya, karena biasa juga kan tiap orang kan punya pendekatan berjumpa dengan Tuhan dalam bentuk yang berbeda-beda. Jadi kita harus memahami juga, kita harus tahu dulu sudut pandangnya. Kalaupun yang bisa dijelaskan ya jelaskan, karena ada beberapa kritik yang memang kita hanya perlu mendengarnya aja gitu. Nggak ada yang nggak perlu dimasukkan ke hati, ada yang perlu juga kita pikirkan, ada ya itu hak orang berbicara gitu kan. Ya ini sedikit sedikit tapi ya kita dengerin aja gitu. Jangan kayak merasa nggak betul nggak ada yang kita dengerin dulu. Oke, kalau memang betul ya sudah gitu kan. Kalau memang salah udah gitu kita jelaskan, boleh nggak saya kasih dari sudut pandang saya ya, kayak gitu. Semua itu ya tadi Tuhan yang sangat dialogis loh. Masa kita sebagai umatnya ciptaannya itu kita nggak membangun dialog gitu. Memang banyak orang-orang yang banyak ya yang sekali tapi
ya sudah, nggak apa-apa, itu kita tentukan sama seperti kita. Siapa tahu memang kita di pandangan orang ini apaan sih, bisa jadi gitu. Jadi kita sama-sama saling bercermin dan lebih dengar rasa, tahu batas wajar, tahu pemahaman itu dan hikmah. Iya. Waduh, ini kita udah berapa Kita lama? kayaknya udah cukup lama gitu ya. Iya, 1 jam lebih ini kayaknya. Jadi ini bentuk kita di dalam acara boleh nggak sih gitu ya. Jadi kita akan jumpa lagi di dalam pertemuan selanjutnya. Kita bersyukur dan semoga jemaat sekalian itu bisa. Dan ini salah satu bagian pembinaan sekaligus sharing yang kita lakukan. Semoga jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, jadi mungkin tidak afdol kalau nggak ada warna sarinya. Nanti saya tambahnya. Kata penutup lah ya. Kata penutup bukan warna sari lah. Ntar warna sari dikira mau persidangan gitu. Warna-warni deh kayak gitu. Jadi di dalam suatu boleh nggak sih? Dalam pembahasan dari boleh nggak sih tentang liturgi itu kita menganut yang namanya liturgi 5. Ya. Di kota 5 Ya. lagi kan dengan 4 ordo mulai dari berhimpun, yang berhimpun mulai dari panggilan beribadah atau pembuka pengakuan dosa, terus habis itu berita anugerah, terus ada firman, ada lagi yang namanya respon persembahan dan juga ada dosa-dosa, di mana semuanya itu dalam satu ordo yang teratur, di mana tadi panggilan beribadah ada yang berdiri, terus semua ada maknanya. Kita tidak menjalankan sesuatu secara serampangan, semua penuh hikmat dan itu sudah menjadi suatu konsensus dari semua gereja waktu itu ya. Iya, dan ada maknanya di balik itu juga nih. Jadi bukan bukan cuma semacam konsensus dalam arti hasil rapat gitu, tapi ada pemaknaan di balik itu. Pemaknaan secara historis dan teologisnya semua ada. Jadi nggak cuma ngasal oke voting lah, setuju nggak, setuju nggak, tapi semua ada makna historisnya gitu. Dan tadi ketika kita sudah paham tadi 4 ordo ini yang harus ada, tadi kita bicara soal kreasi, dimana ketika berkreasi itu sah-sah aja, ada ruangnya untuk berkreasi. Kita nggak membatasi ruangnya selama itu sesuai dengan apa yang sudah kita pahami bersama dalam konteks pemikiran di ibadah pemahamannya gimana nih, kayak tadi teologinya apakah memang dengan teologi ibadah kita gitu. Jangan sampai nanti salah, keliru. Kayak khotbah bentuk talk show, boleh kan menyampaikan tapi obrolin dulu ini sama majelis ya, jangan langsung lempar nih pendeta Kristen ngomong gitu. Bahas dengan majelis ya. Mendingan kalau secara by design-nya boleh, tapi dibalikin lagi nih, bolehnya itu adalah dengan kesepakatan bersama yang penuh hikmat dan penuh pemahaman, nggak cuma yang kayak tadi buat asal beda doang gitu ya. Bukan buat asal beda, asal keren, terus FOMO gitu, terus biar wih ini ada yang beda nih, jangan gitu ya. Ini intinya ibadah itu kan perjumpaan manusia dengan Tuhan. Jangan direduksi, dikecilkan hanya cuma sebatas ngumpulin orang dan cari duit persembahan, ya kan? Yes, betul. Dan ketika itu kita bicara tadi soal ibadah yang partisipatif, itu sangat dianjurkan karena memang itu mencerminkan bahwa Allah itu sebagai pribadi yang sangat berdialog gitu, dialogis sekali. Ya, contohnya kayak di Abraham, di case-nya Sodom dan Gomora itu adalah salah satu contoh bagaimana Allah itu sangat dialogis gitu. Dan juga di ibadah kita tuh sangat udah kayak paket all in, dimana ada ya posisi Allah yang sebagai pribadi yang transcendent, yang jauh, yang maha tinggi, tapi juga bisa jadi sesuatu yang dekat nih, seperti yang disebutkan Yesus gitu, yang benar-benar dekat dengan kita, hidup bersama di sekitar kita gitu. Dan juga tadi ya soal kreasi-kreasi kayak tepuk tangan lah, modelan kayak foto salam dengan ini ya, selama itu kita tahu nih hikmat di baliknya dan juga pemahamannya, dan jangan lupa didiskusikan juga supaya terjadi kesatuan dan juga
keberagaman dalam kesatuan itu menjadi nyata. Jadi nggak cuma sekedar otoritarian ya yang gua mau ini ya bodo amat lu mau ngapain. Jangan sampai seperti itu. Tapi ya kita ya namanya juga gereja. Nggak semuanya kita menyeragamkan semua, tapi kita berbeda-beda tapi tetap satu jua gitu kan. Bineka Tunggal Ika. Betul. Jadi ya, kita gereja Kristen Indonesia itu kan bukan cuma sekedar di Indonesia tapi meng-Indonesia juga. Jadi ya inilah salah satu bukti juga. Ya terus sekedar ini promosi dikit ya. Boleh. Jadi, di Komisi Pemuda itu kita lagi mencoba menggarap suatu ibadah yang merupakan inovasi dari ibadah. Bukan berarti inovasi ini berkata soal lebih bagus gitu. Ya. Kita mencoba menginovasikan suatu ibadah ini supaya ya ada unsur kebaruan namun tetap berdasar berjalan dalam koridor yang sama. Kita mau mencoba menyentuh bagian-bagian aspek-aspek yang mungkin selama ini kalau di dalam bentuk yang biasa belum mendapatkan perhatian secara khusus. Jadi buat Bapak Ibu yang nanti penasaran dan ini bisa mengikuti terus di DKIW. Betul. Jadi nanti di awal Juli ini adalah ibadah yang pertama di tanggal 5 Juli jam 5 sore. Nanti akan ada namanya ibadah eksploratif. Oh, kenapa eksploratif? Jalan-jalan. Karena eksploratif ya. Kita memilih kata eksploratif itu bukan yang langsung ini bagus nih eksploratif, bukan, tapi eksploratif kita mengeksplor sesuatu. Kita ketika mengeksplor sesuatu kita perlu bekal, dong pasti. Kita namanya mengeksplorasi, kita tahu dulu paling nggak informasi. Nggak mungkin lah kita eksplor ke kemana lah ke ini tanpa kita tahu dulu nih. Bisa ke Surabaya tanpa kita tahu Surabaya itu kayak gimana kotanya. Tetap kita akan cari-cari tahu. Nah, kita mengeksplor itu ya pasti ada bekal. Bekalnya apa di ibadah eksploratif ini? Ya pemahaman mengenai liturgi kita ini seperti apa, apa yang boleh, apa yang tidak disarankan, apa yang disarankan gitu. Jadi kita tahu itu, dan eksplorasi itu ya kita membuka berbagai macam ruang yang mungkin dulunya itu belum sempat terpikir ataupun mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut. Dan juga eksplorasi juga ketika kita ekspor dan sebagainya, tentu kita akan kembali lagi kan. Nah, kenapa kita memilih eksplorasi? Karena kita pasti akan kembali. Kemudian siapa? Kepada Tuhan gitu. Jadi ya sudah mana kita eksplor ya kita kembali kepada Tuhan. Nggak yang kan cari dahulu kerajaan Allah ya. Betul. Dan kebenaran ya. Nah itu juga carilah dahulu ya. Kita dengan kita apa? Mengeksplorasi ya. Makanya itu ibadahnya namanya ibadah eksploratif. Itu saja. Oke kau gimana? Oke baik, pesan penutup mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, hayatilah makna-makna simbol-simbol yang ada di ibadah, karena itu akan membantu kita merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Apabila memang selama ini belum ada hal-hal yang rasanya ya aku jalanin ini memang karena dari dulunya begitu, coba galilah sehingga kita jadi perjumpaan kita dengan Tuhan bisa terjadi dalam lebih kaya. Yes. Oke, kalau gitu saya Pendeta Christian Robert Budiman, saya Adriel. Kita pamit dari acara Boleh Nggak Sih? Tapi sampai ketemu di yang selanjutnya. Ya, jangan lupa ya kalau mau ada bahasan apapun drop aja di kolom komentar ataupun mungkin bisa ke kita berdua Japri atau ke Teo. Selamat malam dan sampai jumpa. Selamat nanti.